Perkenalkan, nama saya Muhammad Muklis Ibrahim dari kelas manajemen 20E, nomor induk mahasiswa 20 2000 80 209. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis sekuritas. Pengertian analisis sekuritas. Analisis sekuritas ini sendiri adalah proses menilai menganalisa suatu sekuritas yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengetahui karakteristik suatu sekuritas, apakah sekuritas tersebut stabil atau tidak. Karena sekuritas ini memiliki karakteristik misprice, yaitu sekuritas yang harganya bisa sangat tinggi dan bisa sangat rendah. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisa sekuritas dengan baik dan teliti. Analisis ini juga sangat dibutuhkan, tidak hanya investor yang membutuhkan, tapi manajer perusahaan pun juga sangat membutuhkan analisa sekuritas ini. Karena manajer keuangan ini harus mengerti seberapa besar implikasi setiap keputusan yang harus diambil terhadap aliran kas yang tersedia bagi investor. Sebagai contoh, manajer keuangan harus mengerti seberapa besar pengaruh keputusan investasi, keputusan pemenuhan kebutuhan dana, dan kebijakan dividen terhadap nilai atau harga pasar saham perusahaan. 6. Kriteria analisis sekuritas. Dalam memilih sekuritas yang baik, terdapat kriteria sebagai berikut. Resiko tingkat bunga, resiko kemampuan daya beli, resiko keuangan, resiko likuidasi, pajak, pengembalian atas sekuritas. Mekanisme permintaan dan penawaran di dalam pasar modal. Weak from efficient market atau pasar lemah. Dalam pasar lemah ini, harga sekuritas ini dapat diproyeksikan atas dasar pola dan kecenderungan harga sebelumnya. Yang kedua, semi-strong from market atau bentuk pasar efisien yang agak kuat. Dalam pasar ini, harga pasar sekuritas tidak saja mencerminkan kecenderungan harga periode sebelumnya, tetapi juga informasi umum seperti halnya tentang pembayaran, dividen, laba perusahaan, penjualan saham baru. Yang terakhir, strong from efficient market atau bentuk pasar efisien yang kuat. Dalam pasar efisien yang kuat ini, harga pasar sekuritas mencerminkan kecenderungan perubahan harga periode sebelumnya, informasi yang telah dipublikasikan, dan private information. 2 jenis sekuritas, sekuritas jangka panjang dan sekuritas jangka pendek. Sekuritas jangka panjang, sekuritas yang memiliki umur lebih dari 1 tahun siklus akuntansi dan dilakukan di pasar modal. Sekuritas jangka panjang ini seperti saham, obligasi, reksadana, dan produk turunan. Sekuritas jangka pendek, sekuritas ini memiliki umur kurang dari 1 tahun. Siklus akuntansi dilakukan di pasar uang instrumen. Ini ditandai dengan jatuh tempo yang pendek. Tingkat resiko yang rendah, liquid sekuritas jangka pendek ini seperti SBI, commercial paper, sertifikat deposito, call money, dan lain-lain. 2 macam analisis. Yang pertama, analisis fundamental. Analisis fundamental adalah analisis sekuritas yang menggunakan data-data fundamental dan faktor-faktor eksternal yang berhubungan dengan perusahaan atau badan usaha tersebut. Data fundamental yang dimaksud adalah data keuangan, data pangsa pasar, siklus bisnis, dan sejenisnya. Yang kedua, analisis teknikal. Analisis teknikal adalah sebuah metode untuk mengevaluasi efek dan menganalisis statistik yang dihasilkan oleh aktivitas pasar, seperti harga terakhir dan volume. Analisis teknikal tidak mencoba untuk mengukur nilai intrinsik suatu sekuritas, melainkan menggunakan grafik dan alat-alat lain untuk mengidentifikasi pola-pola yang dapat menyarankan aktivitas masa depan. Cara menghitung analisis fundamental. Net interest after tax. Sementara jumlah saham ada 1 miliar dan harga pasaran saham 1.500. Carilah price earning ratio per. Jawab, karena di sini kita belum mengetahui EPS-nya, maka harus dicari terlebih dahulu EPS-nya. EPS sama dengan niat dalam kurung min dividen atau total saham. Karena dividen di sini tidak diketahui, berarti dividen tidak usah dicantumkan. EPS sama dengan 500 juta atau 1 miliar sama dengan 500. Setelah itu mencari per sama dengan harga pasar dibagi EPS. 1.500 dibagi 500 sama dengan 3. 3 prinsip yang dapat digunakan sebagai patokan dalam memahami analisis teknikal, yaitu
Refleksi semua kejadian. Segala sesuatu yang terjadi dapat mempengaruhi baik yang rasional maupun irasional. Sudah direfleksikan dalam harga yang terbentuk, menguat dan melemahnya indeks saham merupakan fakta. Tetapi nilai sesungguhnya suatu indeks saham ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran yang tercermin pada indeks saham. Jika permintaan meningkat dan penawaran menurun atau tetap, maka harga akan naik dan akan terjadi kebalikannya jika kondisi berbalik. Yang kedua, tren. Harga bergerak dalam suatu tren dan tren tidak mungkin dimanipulasi. Jika tren bergerak ke arah naik, tidakkah mungkin membuatnya turun? Kecuali dalam suatu titik tertentu akan terjadi puncak untuk kemudian berbalik arah, reversal. Yang terakhir, selalu berulang aksi pasar atau market action. Selalu berulang artinya para analis teknikal percaya bahwa investor akan mengulangi tindakan yang sama jika kondisi pasar yang terjadi juga sama. Keadaan ini akan dipetakan dalam suatu diagram yang populer dengan sebutan chart. Terima kasih, mungkin sampai sini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.